sama Pak Desa Kolowa. Memang terus terang aja kita 2020 itu kemarin ketemu awal Pak Desa Kamama. Kami eksplor di sana dan sebenarnya target kita itu kemarin pada saat awalnya itu yang celah batu itu. Bukan yang Rahia. di Rahia. Rahia Tapi yang kecil. sayangnya di Rahia kita tidak dapat celah. Akhirnya kita ke Kamama dan ketemu Kamama. Walaupun jalur masuknya wilayah Kamama, tapi guanya sebenarnya guanya Kolowa juga. Iya kan? Tahun 2020, 2021 saya diskusi panjang sama Pak Desa dan terus terang saja 2021 kemarin Pak Desa itu saya sudah buatkan profil pariwisata untuk Desa Kamama. Itu sudah ada dokumennya, saya sudah sampaikan ke Dinas Pariwisata juga, tapi tidak lewat stafnya. Kemudian Pak Kepala Inspektorat, ya, saya sudah sampaikan juga dokumennya kemarin di Kementerian Perikanan juga saya sudah kirimkan dokumennya. Mungkin Pak Kepala Bapeda belum sempat, mungkin nanti kita kirimkan juga sama Pak Kepala Pak Sekda maksud saya ke Pak Kepala Bapeda juga nanti kita akan sampaikan. Itu hanya saja kemarin baru 2 tempat yang kita dapat, ternyata ada lagi 1 tambahan yang waktu survei ini yang pinggir pantainya itu sih sebenarnya harapan saya juga, tugas saya sama Pak Desa Kolowa untuk mendokumentasikan itu dan membuatkan profilnya. Nah, supaya nanti besok-besok seperti Pak Kepala Bapeda untuk merencanakan dan berpikir kemana arahnya akan dimasukkan, itu hanya pola berpikir saya mungkin yang akan mengarahnya ke sana. Adapun nanti tambah-tambahnya tinggal dielaborasi lebih jauh. Nah, itu sudah ada sih. Sebenarnya nanti minta nomor WhatsApp-nya Pak Kepala Bapeda, nanti saya kirimin file itu. Yang satu Sama nanti kalau 0821 supaya ini satu kali didorong. Ada 2 nomor di WhatsApp ini Pak. mana satunya? Yang 0821 1438 2098. Nah itu yang satu tuh. yang Kalau lihat ini profilku, coba gua buka. Nah, oh gua tuh karena saya ingin membedakan kalau yang di Sulawesi Tenggara itu hanya Buteng itu yang punya gua. Betul. Terus kalau ini yang potensi, kalau bukan ini yang didorong apa? Pertanyaannya Kapan gitu. mau dikenal Buton di tengah? Intervensi anggaran dari pusat kan kita berharap ini, artinya instansi-instansi teknis yang ada di daerah itu kan kalau untuk mau menyampaikan ke kementerian, kalau sudah ditetapkan satu kementerian, wah ini pasti akan dikenal kan, kayak Pak Wakatobi masuk perekonomian, masuk perhubungan, yang masuk apa aja semua kan. Wakatobi itu Pak, kenapa anggaran besar di sana? Karena dia masuk KSN, kawasan strategis nasional, yang sama dengan Raja Ampat, yang sama dengan apa sekarang itu yang Sumatera Utara apa? Danau Toba, Kupang itu. Jadi kebijakan anggaran di pusat itu dia harus dorong itu. Menjadi salah satu hal yang menarik untuk di Indonesia, karena saya bisa bilang sama Jerry kemarin cerita juga, Buton nih bisa dibilang kakak adik sama Meksiko, sama Yucatan Peninsula, karena dia tuh bentuknya karst kan, bentuknya rongga-rongga seperti Swiss. Apalagi di Kolowa ini kita turun di sini bisa muncul di sana, bisa di sana segala macam gitu, karena itu merupakan sebuah sistem yang mana potensi ini bisa jadi menjadi sesuatu hal yang punya berkarakter gitu, pembeda di Indonesia lain sebagainya. Karena kalau kita lihat dari segi diving, Raja Ampat, Komodo, Alor, Bunaken, Lembeh, Bali itu semua kan open water, semua di laut, ya semua di laut. Sementara yang underwater river atau sungai bawah laut atau underground cave, underwater cave itu cuma ada di Buton Tengah begitu. Ada sih di Wakatobi tapi tidak sebanyak di sini. Begitu. Jadi memang kalau mau dibikin jadi sentral cave diving, ya memang jawabannya di Buton Tengah. Tapi itu tidak menjadi semata-mata itu gitu, karena kalau itu yang dibawa ke pemerintah daerah, kabupaten, provinsi,
kita kalah jauh sama destinasi yang lain, sama Danau Toba. Kan kita di pariwisata kan ada 5 super prioritas Iya, super destinasi kan. prioritas, ya. Danau Toba, Likupang, Mandalika, Komodo, Raja Ampat. Ya. Nggak bisa kita menang lawan mereka semua karena mereka semua ekosistemnya sudah terbentuk. Nah, yang kita bisa bikin adalah ya ekosistem di Buton Tengah begitu. Baru. Tidak semuanya orang harus bisa cave diving dan mengeksplor diving yang seperti kita lakukan sekarang. Ya. Tapi bisa juga mulai dari Moko misalnya yang di mana tuh Walengkabola, danau kan bentuknya kayak loba-loba lah, kayak danau. Ya. Orang bisa Air berfoto di besar. sana, air besar. Itu bisa dipakai yang untuk pemula lah rekreasional. gitu. Yang Terus yang pemula. kemarin kita ketemu di Kakasa Bakas. Iya. Wanggasa, Kasaka Wanggasa itu juga bagus karena dia jetty pantai. Udah gitu dimulai dengan apa Celah batu. celah masuk ke dalam kembali lagi begitu, atau mungkin kita bisa bikin semacam bungalow di atas untuk orang-orang lihat pemandangan sambil kano gitu kan. Jadi sesuatu hal yang nggak selalu harus cave Ya. atau gua gitu. Nah, terus ada lagi juga tambahan, misalnya adakah potensi lain misalnya seperti kain tenun. Kalau di NTT kan banyak tuh kain tenun. Atau misalnya apakah ada tarian, apakah ada arkeologi gitu, atau semacam hal yang berbau sejarah. Terus saya pikir kemarin juga rumah-rumah adat ini di sini yang panggung itu juga menarik gitu. Ya. Jadi kemarin juga bicaranya ya mungkin bisa aja kita bawa tamu gitu dari sisi cave diving, tapi di mana mereka bakal tinggal gitu kan. Apakah ada homestay, apakah ada hotel, apakah ada tempat restoran, tempat makan. Kalau infrastruktur menurut saya cukup lah, dari penerbangan ke Bau-Bau, ferry ke sini juga gampang kan. Jalannya gimana, tempat tinggalnya di mana, restorannya di mana, kayak gitu. Jadi ekosistem kecil yang mesti kita petakan itu bagaimana gitu. Ya, Itu dulu. lebih Saya di kita di Pemda Benteng itu sudah punya yang namanya apalagi rencana induk pariwisata Riparda. Riparda. Ya. Kita sebelumnya itu Bapeda Ya. produksi. Nah di situ termasuk yang tadi, artinya saya ngomongin tadi diving karena itu yang ingin kita mau tonjolkan beda dengan yang lain. Betul. Kalau kemudian yang lain tarian kita punya, itu bisa ikutan. Makanya itu nanti kita bisa setel melalui kalender pariwisata ketika berkunjung ke Buton Tengah. Tenunan kita punya. Ya. Nah, itu yang nanti kita kolaborasi. Makanya bayangan saya itu Pak, ketika orang ke Buton Tengah sampai diving, tanya teman-teman adalah diving. Ya betul Pak. Jadi kalau misalnya kayak Pak Robin itu Pak, Pak Robin dia itu di Makassar dia pelatih diving untuk mendapat sertifikat. Tapi Buton Tengah dia jadikan laboratorium praktek. Dia praktek di